Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas lembar kerja siswa yang sudah kalian kerjakan dalam pertemuan sebelumnya. Salah satu tujuan kenapa ibu meminta kalian mengerjakan ini secara berkelompok, tentunya agar kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Jadi, walaupun PJJ, kalian tidak bisa saling bertemu. Harapan ibu dengan mengerjakan secara berkelompok, kalian akan bisa memupuk sikap kerjasama yang baik, begitu ya. Nah, sekarang ayo kita bahas soal-soal di lembar kerja siswa. Di lembar kerja siswa ini intinya nanti kalian akan bisa menemukan beberapa sifat-sifat dari logaritma. Ini belum semuanya ya. Harapan ibu kalian punya inisiatif untuk mencari sifat-sifat lain yang belum ibu berikan di pertemuan sebelumnya maupun pada pertemuan ini. Sekarang ayo kita ingat kembali materi logaritma yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ada 2 soal ya. Ini bukan inti dari LKS ini hanya persepsi atau materi yang perlu kita ingat kembali. Soal nomor 1, 5 log 75 dikurangi 5 log 3. Nah, ingat ya, kalau ada pengurangan maka kita ingat sifat 3. Kalau dikurangkan berarti dirubah menjadi per. Jadinya 5 log 75 per 3 atau 75 dibagi 3 hasilnya 25. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Jawabannya adalah 2, betul. Mudah ya. Sekarang yang nomor 2. 3 pangkat 3 log 2 dikalikan 6 log 18 ditambah 6 log 2. Untuk soal nomor 2 ini kalian kerjakan masing-masing yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang pertama, 3 pangkat 3 log 2, ingat sifat 1 ya, berarti hasilnya adalah 2. Kemudian yang di dalam kurung yang kedua, 6 log 18 ditambah 6 log 2, tambah berarti kita rubah menjadi perkalian dan lognya jadi 1. 6 log 18 kali 2 hasilnya 36. 6 pangkat berapa yang hasilnya 36? Pangkat 2. Berarti kita ketemu hasilnya ya, tinggal 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 begitu. Ini masih soal yang mudah ya. Nah, untuk menyelesaikan beberapa soal logaritma, kalian perlu memahami dan tahu betul mengenai sifat-sifat logaritma. Maka ya pada LKS ini Ibu ingin kalian bisa menemukan sendiri rumus-rumus atau sifat-sifat dari logaritma. Kita ke kegiatan 1 dulu ya. Coba perhatikan kalau Ibu punya bentuk A log X pangkat P, X pangkat P di sini kalau dijabarkan kan menjadi X dikali X dikali X dikali X sebanyak P atau P faktor. Nah, sekarang coba perhatikan kalau sifat 2 kalian kemarin punya perkalian, misalnya A log X kali Y, itu kan bisa dirubah menjadi A log X ditambah A log Y. Maka, jika kita punya A log X kali X kali X kali X, maka bisa kita pecah menjadi A log X ditambah A log X ditambah A log X sebanyak P suku. Ingat ya, berarti ini kan bisa langsung kita rubah bentuknya menjadi P dikali A log X. Ini bukan pangkat ya, ini kali. Berarti P dikali A log X. Itu sama hasilnya dengan A log X dipangkatkan P. Berarti kalau kalian punya bentuk logaritma, misalnya 2 log 3 pangkat 2, berarti 2-nya yang dipangkatkan 3 itu bisa kita pindah ke depan menjadi perkalian atau koefisien dari logaritma tersebut. Paham ya? A log X pangkat P sama dengan P dikali A log X. Misalnya kalian punya tadi, coba Ibu ganti ya, 2 log 5 pangkat 3, berarti jadinya 3 kali 2 log 5, begitu. Jelas ya untuk sifat 4. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan 2. Nah, misalnya ini kita punya A log X itu M. Sementara A pangkat M itu kan hasilnya X kalau dirubah menjadi bentuk pangkat. Nah, sekarang bagaimana dengan P log A pangkat M? Sama ke hasilnya dengan P log X, maka
X ini kan jadi A pangkat M tadi ya, kita misalkan. Maka M-nya kita keluarkan, M dikali P log A sama dengan P log X. Maka M bisa kita tuliskan menjadi P log X per P log A. Jadi kalau misalnya kalian punya M-nya itu A log X, bisa kita tulis A log X itu adalah P log X per P log A. Jelas ya? Ini merubah bentuknya. Jadi misalnya kalian punya 2 log 3 itu bisa dirubah menjadi P-nya itu biasanya 10. 10 itu jarang ditulis. Jadi kita tulis log 3 per log 2 begitu. Jelas ya? Oke, nah kita memperoleh sifat kelima. A log X sama dengan P log X per P log A. Berarti bisa dirubah bentuknya seperti itu. Sekarang kita ke sifat yang keenam di kegiatan 3. Ingat ya sifat 5 bahwa A log X yang baru saja kita pelajari itu bisa dirubah menjadi P log X per P log A. Maka A log B dikali B log X coba kita rubah menjadi P log B per P log A, ya kan, yang sini dulu. Baru sini bawah. Nah, yang ini B log X kita rubah menjadi P log X per P log B. Maka A log B dikali B log X bisa kita rubah, ini dicoret ya, P log B sama P log B dicoret, berarti tinggal P log X per P log A. Sementara kalian tahu P log X per P log A bisa dirubah bentuknya menjadi A log X. Berarti kita bisa menyimpulkan sifat 6. Sifat 6, A log B dikali B log X hasilnya adalah A log X. Ini berarti panjang juga ya, bisa. Misalnya ibu punya 2 log 3 kali 3 log 5 kali 5 log 6. Berarti hasilnya yang depan sama yang belakang 2 log 6 begitu. Jelas ya? Ini untuk penyederhanaan akan sering sekali kalian gunakan di logaritma. Yang terakhir, sekarang kita ke sifat ke-7 di kegiatan 4. Dari sifat 4 yang sudah kalian peroleh tadi, kalian kan punya A pangkat M log B pangkat N, itu adalah N-nya kan bisa diletakkan di depan menjadi N kali A pangkat M log B ya. Nah, sekarang kita misalkan P itu adalah A pangkat M log B, maka akan ekuivalen dengan A pangkat M dipangkatkan P. Hasilnya adalah B. Maka itu juga ekuivalen, ini M-nya ibu pindahkan ke pangkatnya di B ya, berarti A pangkat P sama dengan B pangkat 1 per M. Jelas tidak? Ini kan di sini ya, kita pindah ruas menjadi pangkat per. Nah, sekarang ini tinggal A pangkat P sama dengan B pangkat 1 per M. Nah, kita rubah menjadi bentuk logaritma menjadi A log B pangkat 1 per M sama dengan P. Nah, kita ingat sifat 4 tadi bahwa kalau ada pangkat di B itu tinggal dipindah ke depan. Maka kita punya 1 per M kali A log B, hasilnya adalah P. Nah, sekarang bagaimana dengan A pangkat M log B pangkat N? N-nya diletakkan di depan ya tadi ya. Kemudian A pangkat M log B juga bisa kita rubah bentuknya menjadi M-nya dikeluarkan menjadi 1 per M A log B. Maka kita sederhanakan, N kali 1 kan N, berarti bisa kita tuliskan N per M kali A log B. Nah, kita peroleh sifat 7. Jika ada A pangkat M log B pangkat N, itu bisa disederhanakan, pangkatnya dikeluarkan semua, yang di atas atau pembilangnya itu adalah pangkat dari B, yaitu N, per penyebutnya adalah pangkat dari A, berarti N per M kali A log B. Contohnya 2 pangkat 3 log 5 pangkat 4, hasilnya adalah 4 per 3 kali 2 log 5, begitu. Jelas ya? Iya. Oke, itu saja mungkin sifat-sifatnya, semoga kalian paham. Ingat ini kesimpulannya ya, ada 4 sifat, ibu bilang tadi,
Masih banyak sifat-sifat lain di logaritma yang mungkin belum Ibu bahas di sini, tapi harapan Ibu kalian bisa berinisiatif untuk mencari sifat-sifat tersebut. Jelas ya? Oke, kalau sudah Ibu akhiri sekian. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.